Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Eh, saya berada di P4S Citra Muda, tempatnya Mas Sofyan. Mas Sofyan, Ya, apa itu Mas P4S, Mas? ya. P4S itu merupakan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Jadi semacam lembaga yang biasanya ini didirikan oleh petani untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan pertanian yang mereka geluti sehari-hari. Nah, kebetulan di P4S Citra Muda ini karena kita itu fokusnya di pertanian organik, kita banyak mengajarkan kepada masyarakat, khususnya kepada para petani, berkaitan dengan budidaya sampai dengan pemasaran sayuran organik. Oke, P4S Citra Muda ini berdiri sejak kapan, Mas? Iya, P4S Citra Muda ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2019. Nah, kenapa kita menginisiasi lahirnya P4S? Karena kita selain berbisnis, jadi selain P4S kita juga punya usaha namanya Sayur Organik Merbabu atau SOM, yang itu fokusnya bisnis jual penjualan pemasaran sayuran organik. Nah, kita tidak ingin hanya berbisnis saja, Pak. Kita tidak ingin hanya kita yang menikmati, tapi harapannya semuanya, termasuk juga utama kami adalah para petani muda, para petani milenial, supaya mereka itu memiliki gambaran bagaimana mengelola usaha pertanian yang baik supaya bisa meningkatkan pendapatan. Nah, dari situlah kita mendirikan P4S sebagai wadah edukasi. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, tentu kalau di kancah pertanian di Kabupaten Semarang, nama Sofyan ini sangat luar biasa, bahkan di Kementerian Pertanian. Berarti ini sudah dikenal di skup nasional. Mas Sofyan orangnya seperti ini. Ya. Saya mau tanya ini, Mas. Mas, dulu Mas Sofyan mengawali bisa membuat P4S, kemudian branding dari sayur organik Merbabu. Saya kepingin tahu awalnya dulu kayak apa, Mas? Bagaimana, Mas? Jadi awalnya itu dulu karena keprihatinan, melihat para petani kita yang bisa menanam, tapi tidak bisa menjual. Jadi petani kita tidak memiliki nilai tawar istilahnya gitu. Jadi kalau pas beli pupuk harganya nggak bisa nawar, tapi kalau jual produk pertaniannya pasti ditawar. Nah, itu yang terjadi dan mungkin itu yang membuat banyak anak muda enggan untuk terjun di sektor pertanian karena tidak pasti. Nah, dari situlah saya kepikiran bagaimana saya coba untuk menciptakan pemasaran yang berkeadilan. Keadilan itu di petani harganya pasti untung, di konsumen tidak terlalu tinggi. Nah, dari situ saya kepikiran salah satu sistem pemasaran yang saya rasa cocok adalah pemasaran online. Dengan cara delivery order langsung diantar ke konsumen. Dari situ kita memutus banyak sekali rantai distribusi. Bisa langsung dari petani, panen, kemudian langsung diantarkan ke konsumen. Itu awal mula latar belakang. Menjual secara online. Nah, saya mau tanya, mengawalinya bagaimana, Mas? Kan kita Sofyan ki sopo, kan begitu. Apa sempat menjajakan bentuk fisik dari sayur itu sendiri atau langsung ujuk-ujuk pakai media sosial? Iya. Gimana, Mas? Awal mula tentu harus jalan bebarengan. Jadi waktu itu kan pemasaran online belum banyak digemari masyarakat karena awal mula ini kita mencoba memasarkan online itu di tahun 2014. Marketplace belum menjamur seperti sekarang. Itu kita ya jemput bola, nyebar brosur, nyebar kartu nama, dan kita mentargetkan karena produk kami ini adalah produk sayuran organik, kita coba untuk mentargetkan pasar yang menengah ke atas gitu. Jadi nyebar brosur, nyebar kartu nama ke perumahan-perumahan
Itu ada yang tertarik nyantol satu, nanti pesen. Tapi memang segmennya itu sudah dipatok dari awal, iya, menengah ke atas. Dipatok dari awal menengah ke atas karena saya pengalaman sebelumnya jual sayur di pasar biasa nggak dianggap produk organik itu. Nah itu awal mula. Jadi mulai dari satu rumah ke rumah yang lain itu saya lakukan dulu waktu sambil kuliah. Keren. Nah, sahabat desa, sahabat tani, menarik sekali. Jadi memang produk yang punya nilai organik ini tentu juga segmen pasarnya kita tentukan. Iya. Kalau disandingkan dengan produk yang pada umumnya, maka organik pun tidak terlihat brandingnya. Tapi ketika segmen pasar, apalagi ketika 2019 ini orang mulai pinter bagaimana makanan sehat, maka alternatif paling utama adalah makanan sehat. Nah, tentu dalam hal ini organik. Nah, Mas Sofyan, saya kan pernah dengar Mas dari success story dulu di UKSW ya. Itu sempat menjajakan, artinya membawa betul beberapa sayuran di sekolah dari hasil Bapak. Apakah itu benar, Mas? Iya, betul seperti itu. Jadi awal mula itu saya justru malah karena memang nggak tahu bisnis sama sekali ya, Pak. Tahun berapa itu, Mas? 2014. 2014 itu saya coba jualan di UKSW, waktu itu kegiatan kampus, pentas seni malam hari. Nah itu ternyata ya langsung rame, Pak. Tapi rame yang nonton saja. Nah itu mengajarkan saya bahwa untuk teman-teman semua ya, mungkin teman-teman sudah punya produk yang bagus, sudah punya produk yang berkualitas, tinggal tambah satu, cari segmen pasar yang tepat. Keren. Jadi bisa jadi produk teman-teman bagus, kalau segmentasi pasarnya salah, tidak akan digemari pasar, tidak akan laku. Nah itu pelajaran yang saya dapat sebagai seorang awam yang belum pernah belajar bisnis sama sekali. Dari situ, kemudian saya juga coba jualan di depan rumah, karena kebetulan ini di daerah Kopeng kan daerah wisata. Pikiran saya yang sederhana bahwa sayuran yang dijual di pinggir jalan yang kena panas, kena hujan laku, apalagi kalau sayuran yang kita kemas menarik, pasti tambah laku. Dan kenyataannya makin tidak laku. Nah, segmen lagi. Mungkin kepikiran, wah ini di pinggir jalan tapi kok sayurnya seperti di supermarket, jangan-jangan harganya mahal. Nah itu pengalaman saya yang menjadi evaluasi bagi saya untuk mencari segmentasi pasar yang tepat. Dari situlah saya mulai yang tadi di menengah ke atas, sebar brosur, dan ternyata mereka memang tertarik. Menarik sekali. Jadi ini mungkin bisa disimpulkan dulu Mas, teman-teman nanti yang melihat biar paham betul terkait dengan produk kualitas dengan nama organik, kemudian segmen pasar. Coba dikerucutkan di dalam satu untaian kata yang menarik Mas. Wong sing enom ini juga bener-bener mau mencoba bertani, tetapi tentu dengan teknik dan manajemen yang seperti Mas Sofyan lakukan. Iya, jadi teman-teman semua khususnya para petani milenial, kita sekarang tidak hanya bisa menghasilkan produk yang bagus, tapi juga harus mengenali 4P Pak namanya. 4P itu yang pertama produk, kemudian yang kedua adalah price, yang ketiga adalah place, tempat, kemudian yang keempat promosi. Nah ini yang paling tidak teman-teman pahami apa yang teman-teman tanam itu termasuk 4P ini. Produknya, produk saya organik, produk saya biasa, atau produk saya hidroponik, tentu segmentasi pasarnya beda-beda. Harga. Sekarang teman-teman di era digital ini mau survei harga di marketplace, di media sosial pasti ada. Tidak harus datang ke supermarket atau datang ke pasar tanya langsung ke penjual, tidak. Itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah place, tempat. Tempat kita produksi itu harus sesuai dengan lingkungan sekitar. Tempat kita menjajakan produk, memasarkan produk juga harus sesuai dengan produk yang kita jual. Kemudian promosi. Nah, promosi ini yang saat ini memang di era digital ini sangat mempengaruhi produk kita, berpengaruh juga kepada brand yang kita bangun. Jadi kita bisa manfaatkan media sosial sekarang, siapa yang tidak kenal Facebook, TikTok, pasti semua kenal. Nah dari situlah kita saat ini harus bangga, harus menunjukkan di kebun sambil nyangkul, sambil nyemprot, sambil bawa HP, halo guys, kita lagi nyemprot.
itu nggak apa-apa. Sekarang harus kita tunjukkan karena memang konsumen itu ingin tahu. Sekarang itu preferensi konsumen itu mereka selain mendapatkan produk langsung, tapi juga ingin tahu di balik itu seperti apa hulu hilirnya dapat. Hulu hilirnya. Nah, itu dengan media sosial menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Ini suasana di Kopeng, ketinggian berapa nih Mas? 1.300. Jadi panasnya matahari sama sekali nggak terasa karena tergantikan dengan kesejukan. Nah ini kalau nganten anyar cocok di sini guys. Di samping itu di sekeliling ini juga tanaman semuanya produktif. Dari apa aja nih Mas? Ya jadi kita di sini komplit ada 50 jenis sayur. Nah kenapa 50 jenis sayur? Karena referensi konsumen lagi. Jadi untuk teman-teman semua saat ini jangan kita menanam apa yang kita sukai, tapi kita cari komoditas yang mereka mau. Pasar. Ya, jadi berdasarkan permintaan konsumen itu akan lebih aman. Contoh ini kita coba bikin nanam ini melon yang organik ini kita posting waktu awal muncul penyemayan itu muncul daun namanya daun itu sudah habis dipesan. Oh gitu. Oke. Antusiasmenya luar biasa. Nah ini menarik sekali nih. Jadi 4P tadi saya lebih tertarik di keempatnya promosi. Jadi peran begitu vitalnya sebuah media sosial Mas ya. Saat ini. Ternyata halo guysmu nih penting loh guys. Iya. Halo guys. Tapi tentu realnya ada ya. Realnya ada yang produktif juga, gitu. Dan mendukung bisnis yang kita lakukan. Nah ini anak-anak muda ini kan agak merasa kayaknya kalau ngomong bertani itu masih malu bahkan sama sekali nggak deket gitu. Padahal konten-konten ini kan menarik. Mungkin kita saat lihat bapak aja dah, kita nggak usah melakukan, tapi bapak atau ibu ketika menggarap lahannya dibuat bedengan itu bisa jadi konten menarik juga dan menjadi sarana edukasi. Sekarang yang muda nih, jadi memulainya saya memang tekankan anak-anak muda, ayolah kita jangan berpikir terus harus hitam, harus kotor, harus berotot, tapi milenial sekarang juga melakukan dengan hal-hal melalui konten ini sangat luar biasa membantu ya Mas ya. Dengan cara-cara milenial pasti. Mas Sofyan. Iya. Nih perjalanannya sudah disampaikan Mas. Saya mau tanya Mas sekarang. Mas Sofyan ini wong Kopeng, wong gunung, tapi juga sudah melanglang buana ke 10 negara ya Mas ya. Sampaikan Mas. Sampaikan Mas. Pengalaman mungkin menarik di sana, tapi tentu tidak sama dengan yang sini. Yang intinya lebih potensial di sini. Betul. Sampaikan Mas. Ada satu cerita menarik waktu di tahun 2019 saya mewakili petani milenial di Indonesia untuk mengikuti Organic Youth Forum. Jadi itu adalah forum internasional bagi para petani muda organik di seluruh dunia, khususnya di wilayah Asia. Ini kami bertemu dengan teman-teman di negara-negara yang sudah maju sektor pertaniannya, seperti di Korea, terus kemudian di Taiwan, di China, di Jepang. Itu yang tentu teman-teman kalau lihat di YouTube mekanisasinya sudah luar biasa. Tapi ada satu hal yang sebenarnya menjadi kekurangan di sana. Kenapa teknologi di sana sangat maju? Karena sumber daya alamnya terbatas. Mereka tidak bisa menanam tanaman sepanjang musim. Setiap bulan tidak bisa. Hanya musim-musim tertentu. Sehingga dengan waktu yang sangat pendek ini dimanfaatkan betul-betul muncullah teknologi-teknologi pertanian. Sementara kita di Indonesia itu diberkahi, tinggal di daerah tropis, sinar matahari melimpah, air cukup, suhu memadai, iklim juga mendukung, sehingga tentu akan memiliki istilahnya peluang yang lebih besar. Dan apabila nanti juga saya yakin kedepannya teknologi tersebut juga pasti masuk di Indonesia. Sekarang juga terbukti kultivator, terus kemudian mini combiner, bahkan drone pertanian sekarang juga mulai masuk di Indonesia. Tapi kalau tidak ada anak muda pasti percuma. Sehingga ini yang menjadi peluang.
depan bahwa sektor pertanian kita maju tidaknya sektor pertanian ada di tangan para pemuda. Oke, menarik sekali. Jadi di salah satu negara disebutkan, Mas. Jadi setahun itu berapa kali di sana bisa panen, Mas? Tahun itu saya punya teman dari Korea gitu, nanam cabai itu cuman di musim semi sampai musim panas. Itu berapa bulan? Itu ya cuman mungkin sekitar 4-5 bulan lah. 4-5 bulan semester saja ya? Iya. Baru bisa menanam. Baru Sementara bisa menanam cabai itu 3 bulanan baru iya, panen. jadi cuma 1 kali bisa nanam di sini? cabai. Wah, di sini nanam cabai dari Januari sampai Januari lagi bisa. Oke. Nah, ini apa yang mau disampaikan, Mas, terkait dengan potensi alamnya? Wis ono sedemikian rupa, SDM ini masih perlu dipacu, Mas. Iya, betul. Jadi teman-teman memang di era sekarang itu kita harus lebih banyak belajar. Belajar ke semua orang lah. Jadi kepada para petani senior kita juga belajar karena petani kita lebih banyak pengalamannya yang lebih senior dari saya. Dan kita juga mengeksplor teknologi informasi yang berkembang sekarang bagaimana supaya sistem pertanian kita yang kita kelola nantinya akan lebih efisien. Kalau efisien tentu hasilnya akan lebih banyak dari segi pendapatan. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, tentu kita ingin nih mengenal betul tempat P4S-nya Mas Sofyan yang ada di Kopeng ini. Kemudian lingkungannya memang layak sekali. Kalau ini kita tanami sayuran tiap detik pun akan selalu hidup. Jadi selain tanahnya subur, suhunya juga sejuk-sejuk seperti ini. Nah, tentu dengan teknologinya yang tadi disampaikan ini mendorong untuk bagaimana potensi bertani, apalagi ada brandingnya organik, ini sangat luar biasa. Nah, Mas, ini kalau ada teman-teman komunitas meh ngontak Mas Sofyan, meh main ke sini, itu bagaimana, Mas? Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin belajar khususnya tentang pertanian organik dan bisnis di bidang pertanian, itu bisa mengunjungi Instagram kami, ada di @p4s-citra-muda atau di @sayurorganikmerbabu. Bisa juga menghubungi di Instagram pribadi saya di @shofyanadj. Nah, di situ ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi untuk berdiskusi lebih banyak tentang pertanian. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang kita mengerucut di petani milenial karena salah satu perjalanan sukses story-nya Mas Sofyan ini menjadi indikator untuk bagaimana kemarin launching petani milenial Kabupaten Semarang. Ceritakan sedikit, Mas. Ya, jadi melihat potensi Indonesia terkhusus di Kabupaten Semarang yang kita punya segalanya, gitu. Gunung ada, sawah ada, bahkan rowo pening juga ada ya, airnya juga ada. Jadi semua sektor pertanian di Kabupaten Semarang ini memiliki potensi. Tapi ternyata kita ada permasalahan bahwa jumlah petani muda di Kabupaten Semarang ini sangat sedikit sekali, sekitar 11% ternyata. Dan itu pun yang tua-tua juga semakin berkurang karena bertambahnya umur. Nah, dari situlah muncul sebuah kegelisahan bahwa wah, kalau tidak ada yang anak muda bertani, kita tidak akan bisa memanfaatkan potensi alam Kabupaten Semarang yang luar biasa ini. Nah, dari situlah digagas langsung oleh Bapak Bupati Semarang, nah, itu untuk berkolaborasi dengan kami mendirikan atau membuat program namanya Sekolah Tani Milenial Kabupaten Semarang. Itu harapannya teman-teman petani muda yang ternyata saat kita tanya itu mayoritas memang semua sudah bertani, tapi mereka butuh sekali support supaya mereka tidak merasa sendiri dan bisa lebih memajukan pertanian yang mereka kelola, sekaligus nanti harapannya juga menjadi petani-petani milenial yang juga sebagai influencer, ya, mendorong bahwa ini ada petani milenial muda-muda milenial di Kabupaten Semarang yang keren-keren juga. Nah, akhirnya mengerucut
dari kembali lagi ke namanya sosial media. Begitu pentingnya menjadi influencer, bagaimana mengungkap sebenarnya kegelisahan tadi juga sudah terjawab dari sekarang bahwa banyak juga petani muda yang berkreasi mengaplikasikan kegiatan bertaninya ini di masing-masing pelosok ya Mas ya. Betul. Banyak sekali. Hanya saja memang belum terpublikasi secara. Nah ini saya mau tekankan nih. Jadi pentingnya bersosial media di sini. Iya. Ketika nanti kita di pelosok sana ada misalnya saja sama seperti Mas Sofyan atau mungkin peternakan atau mungkin di perikanan itu kan banyak sekali. Nah ini jangan bosan-bosan bagaimana mengungkapnya di sosial media. Nah syukur-syukur ada dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan ini tertarik sekali ketika sosial media dari potensi masing-masing anak muda, masing-masing komunitas, masing-masing dusun atau desanya ini mengungkapnya. Jadi nanti akan tertangkap ya menjadi sebuah peta potensi petani milenial. Nah ini bagaimana Mas? Ada angkatan P4S pelatihan di sini ada berapa angkatan? Yang sekolah tani milenial ini nanti ada 12 angkatan. Jadi masih ke 9. Masih ke 9. Nah harapannya saya kemarin juga berharap sekali ke Pak Kadis, Pak Edi, sekembalinya di acara pelatihan ini mereka juga mulai mengaplikasikan bagaimana potensi Kuki Ono melalui sosial media. Karena di sini saya yakin ada petani padi, peternak ikan, kambing juga ada. Mereka juga sudah berjalan. Hanya saja publikasinya ini yang perlu digembar-gemborkan terus. Jadi nanti bisa disampaikan Mas, kalau sudah terbentuk dalam WA group itu, yuk opo wae yang ada di sekitarmu ungkap dulu. Maka itu menjadi satu potensi yang bisa nantinya muncul P4S, P4S di beberapa desa. Kira-kira bagaimana Mas dengan segitu Mas? Sepakat sekali. Jadi kebetulan P4S ini kita bicara P4S itu sudah ada beberapa di Kabupaten Semarang yang sesuai dengan potensi wilayah. Jadi tidak hanya di tempat kami sayuran, ada di P4S di Bandungan, itu ada yang bergerak di bidang olahan, ada yang bergerak di bidang tanaman pangan dan lain sebagainya. Jadi memang kita melihat bahwa dari dinas itu kan terbatas orangnya, tidak bisa kita setiap hari mengelilingi seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang sangat luas, sehingga kita yang harus mengekspresikan, kita yang harus menunjukkan, paling tidak mungkin teman-teman punya inisiatif gitu ya. Waktu aktivitas bertani punya komoditas yang bagus, pasarnya bagus, untuk promosi mungkin bisa tinggal tag saja Instagramnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Itu kan secara tidak langsung, oh ini kok ada yang tag, kita lihat, oh ternyata potensi, pasti dinas akan turun ke lapangan seperti itu. Jadi kita yang menjemput bola harusnya seperti itu. Keren sekali. Ini seandainya nanti selepas ini kita yuk bareng-bareng mengungkapnya, artinya sudah satu peta potensi yang ada di pelosok-pelosok ini sudah terakomodir ya tentunya oleh dinas. Nah Mas, ini kan kadang ada pemikiran bagaimana ketika saya punya produk, kok produknya banyak. Ada yang mereka punya mindset itu persaingan Mas. Sementara waktu kebutuhan customer atau kebutuhan produk yang dikonsumsi ini semakin hari malah kurang terus. Artinya muncul 10 produk yang sama pun sebenarnya nggak ngefek sama sekali. Nah ini sampaikan Mas, biar mereka terbuka gitu loh Mas. Jadi teman-teman di era milenial sekarang ya, di era digital saat ini itu kita jangan terfokus untuk melakukan kompetisi, tapi kita harus berkolaborasi. Jadi misalkan teman-teman ada nih, oh ternyata temannya punya usaha yang sama, dan kita malah bersaingan, apalagi saingannya tidak sehat, nanti salah satunya istilahnya tumbang. Nah, justru sekarang ini kita angkat bareng-bareng. Pasarmu kalau misalkan kurang, kita bisa ambil dari saya kurang bisa ambil dari tempatmu. Itu yang kita lakukan di sini juga. Jadi di Kecamatan Getasan khususnya itu banyak sekali
kelompok tani organik yang mereka juga sudah punya pangsa pasar masing-masing dan kita tidak melakukan saingan di situ. Justru kita malah saling melengkapi. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sudah tak terasa 3 jam ya saya ngobrol sama Mas Sofyan. Mas Sofyan, sekarang saya mau closing statementnya Mas Sofyan untuk bertani dengan anak-anak muda, terutama yang ada di pelosok desa. Iya, untuk teman-teman pemuda semua, terutama yang sekarang sedang mengikuti pertanian, tetap semangat. Karena apa? Karena setiap orang butuh makan dan sumbernya hanya dari pertanian. Selama manusia hidup di dunia, profesi petani tidak akan ditinggalkan. Terus semangat, terus berinovasi, terus kita menggali ilmu karena bertani dengan ilmu yang akan lebih. Oke. Yang kebetulan di hari ini bertepatan 24 September 2024, bertepatan juga dengan Hari Tani Nasional. Maka kami petani milenial Kabupaten Semarang mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.